And now, let's open our hearts and Bibles as Pastor Young brings us the Word. Hai Cornerstone, saya bersuka cita Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Ini minggu ke-9 dari masa pembatasan. Kita akan sampai pada akhir. Saya sangat menantikan hari di mana kita semua bisa memuji Tuhan bersama lagi. Hari yang akan penuh sukacita. Selama masa pembatasan sosial ini, saya mendapat banyak mimpi akhir-akhir ini. Tadi malam saya dapat mimpi, saya menemukan sebuah warna. Apa Anda percaya? Saya bangun dan temukan itu hanya satu warna imajinasi saya sendiri. Baru-baru ini saya membeli sebuah sweater dari sebuah toko. Saya bawa pulang dan itu menghasilkan banyak listrik statis di sweater itu. Jadi saya kembalikan ke toko itu. Dan mereka memberikan saya ganti sweater yang lain, gratis recharge. Anda tahu maksud saya. Saya telah menonton begitu banyak program di YouTube. Semua orang memasak sesuatu. Seseorang berkata, Pastor Yang, Anda butuh lebih banyak makanan organik. Di usia saya tidak butuh lebih banyak makanan organik. Saya perlu lebih banyak pengawet. Saya ingin merekomendasikan beberapa buku yang saya baca jika Anda dapat baca buku selama masa pembatasan ini. Saya mendorong Anda untuk baca buku ini dari Saudara Bailey, judulnya The Coming Glory. Saya kira ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah kami publikasikan. Saya publikasikan beberapa, tapi yang satu ini luar biasa. Saudara Bailey memiliki banyak visi akhir zaman, kebangkitan rohani yang akan datang, pencobaan yang akan datang. Buku ini luar biasa. Saya sangat menyarankan Anda jika Anda bisa tempatkan buku ini dalam daftar bacaan Anda. Buku dari Saudara Bailey, The Coming Glory. Tentu ada juga buku yang dipublikasikan, The Mighty Army, buku-buku yang luar biasa. Ada buku yang saya ingin perkenalkan pada Anda berjudul Jubilee, ditulis oleh seorang wanita bernama Sarah. Buku ini luar biasa. Ketika saya mulai membaca buku ini, sesuatu seperti menyala dalam diri saya. Dia baru berumur 15 tahun. Mengejutkan ketika saya sadar. Kita melihat kemunculan para pengantin akhir zaman di mana orang bergabung dengan Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Banyak hubungan yang intim, pengalaman luar biasa dalam perjumpaan dengan Tuhan. Wanita ini sungguh bagian dari kumpulan para pengantin itu. Saya sarankan Anda untuk baca buku Jubilee ini. Saya baca dan api dari Tuhan mulai menyala dalam roh saya. Hari ini, saya akan bicara tentang roh pendusta. Saya akan menyampaikan tentang kebenaran. Saya ingin bicara tentang roh pendusta, karena saya telah melihat kehancuran yang disebabkan oleh roh pendusta ini di dalam hubungan di antara tubuh Kristus, khususnya kehidupan kita sendiri. Saya ingin mengungkapkan roh pendusta ini pada Anda hari ini. Anda tahu kita berada dalam konflik, apakah kita suka atau tidak, kita mempercayainya atau tidak. Kita sedang berperang dalam peperangan di medan pertempuran yang nyata dengan musuh yang nyata. Peperangan ini bukan hanya rohania, tapi juga secara fisik, emosional, psikologis, dan mental. Iblis tidak berhenti 24 jam terus menyerang kita setiap saat. Menyerang tubuh kita melalui makanan yang kita makan, air yang kita minum, udara yang kita hirup. Dia menyerang melalui media, melalui hukum yang tidak adil. Dia menyerang melalui orang-orang, kadang melalui pemerintah yang tidak adil, melalui pernikahan, menyerang keluarga kita, anak-anak kita, dan pasangan kita. Dia menyerang kita ketika kita tidur, dia menyerang ketika kita bangun, dia terus menyerang tanpa henti. Saya beritahu Anda, dia menyerang dan menyerang. Dia ingin Anda hancur. Akhirnya ketika Anda jatuh di tanah, Anda ingin menyerah, Anda berpikir Anda menemukan kelegaan sejenak dari serangan dari iblis, iblis akan menendangmu sampai mati. Karena iblis membencimu, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi apa yang Anda lakukan sebagai balasan? Belajar melawan balik. Anda harus belajar cara melawan, karena kita berada dalam pertempuran. Tuhan membangkitkan pasukan yang gagah perkasa. Ada beberapa cara iblis berperang melawan kita. Pertama, dia suka mengintimidasi. Cara dia melakukan itu dengan menabur rasa takut dalam hati kita. Waktu dia lakukan itu, jika dia berhasil, dia menang. Karena ketakutan punya cara untuk melumpuhkan kita. Lihat banyak orang Kristen lumpuh oleh ketakutan situasi COVID-19 ini. Bagaimana orang bertindak tidak rasional karena mereka percaya pada roh pendusta.
Anda tahu di Alkitab memiliki nabi-nabi besar yang baik juga terhambat oleh roh pendusta. Nabi Elia salah satunya. Roh dusta juga berusaha menipu kita. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 kita lihat, setan memiliki kemampuan mengubah dirinya menjadi malaikat terang. Tapi tidak berhenti di situ. Dikatakan jika setan dapat menyamar sebagai malaikat terang, itu adalah hal yang mudah baginya untuk mengubah pelayan-pelayannya sebagai pelayan kebenaran. Saya katakan pada Anda, akan ada penyebaran ajaran palsu ini, doktrin-doktrin palsu, nabi-nabi palsu di gereja. Jadi hati-hati siapa yang Anda dengarkan. Karena dalam 2 Korintus 11 dikatakan orang-orang bicara tentang Yesus yang lain. Hanya karena seseorang mengkhotbahkan Yesus di mimbar, tidak berarti dia adalah pemercaya. Ada banyak orang yang beritakan Yesus yang bukan Yesus dari Alkitab. Itu Yesus dari imajinasi mereka sendiri. Itu adalah pencari Yesus yang ramah saja. Yesus yang tidak mengingatkan Anda. Yesus yang tidak pernah minta Anda pikul salib. Yesus yang tidak akan pernah mintamu mengikuti dalam penderitaan. Itu bukan Yesus yang kita miliki dalam Alkitab. Saya ingin dorong Anda, berhati-hati dengan siapa yang Anda dengarkan. Ada banyak penjajah Injil palsu, seperti penjual minyak urar. Mereka menipu Anda dengan cepat. Hati-hati siapa yang Anda dengarkan. Karena ada penyebaran roh pendusta yang akan datang. Jangan biarkan siapapun mencuri upamu, karena tipu daya adalah senjata setan yang paling kuat. Kemudian dia goda kita. Setan disebut sebagai penggoda. Dia tahu bahwa dia bisa menggoda Anda. Jika Anda menyerah pada godaan, Anda tahu dosa melemahkan Anda. Ketika dosa melemahkan Anda tidak cukup kuat melawan iblis. Dan saya telah melihat ini berulang kali dalam Alkitab. Samson, contoh yang baik. Dia terus-menerus dicobai dan dia semakin lemah. Sampai pada satu titik dia tidak lagi punya kekuatan melawan musuhnya. Jadi kita harus hati-hati untuk tidak menyerah kepada iblis. Yesus dicobai selama 40 hari, tidak sekalipun dia menyerah pada iblis. Dia adalah teladan kita. Kemudian iblis menentang kita. 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus menyebut iblis sebagai lawanmu. Kata lawan dalam bahasa Yunani adalah antidikos, artinya lawan dalam gugatan. Setan adalah seorang ahli dalam hukum. Dia tahu bagaimana menjebak kita berdasarkan legalitas dalam dimensi rohania. Dia berjalan keliling mencari seperti singa. Dia bukan singa Yehuda, tapi dia seperti singa. Dia ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Dia ingin menemukan celah hukum dalam hidup kita. Jadi kita jangan beri dia amunisi. Nomor 5, pokok pembahasan hari ini, dia pembohong. Dia suka berbohong. Yesus menyebut setan sebagai bapak segala dusta. Jika Anda pikirkan kejatuhan umat manusia, berpikir tentang betapa kelihatan kecilnya dosa itu, Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa agar mereka tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan setan datang berkata, apakah Tuhan benar-benar mengatakan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan? Satu kebohongan menyebabkan Adam dan Hawa berdosa, menyebabkan dunia jatuh dalam kegelapan dan penderitaan dan kehancuran. Hingga hari ini lihat, hanya satu dosa. Lihat semua penderitaan yang disebabkan oleh roh pendusta pada kita. Roh pendusta ini adalah salah satu pengaruh paling bahaya di gereja saat ini. Menyebabkan kerusakan yang hebat dalam tubuh Kristus, menghancurkan pernikahan, memecah belah gereja, memisahkan teman-teman baik, menghancurkan bangsa-bangsa yang besar, menyebabkan banyak orang Kristen memalingkan muka mereka dari Allah. Saya dengar cerita yang menarik tentang seorang pria berusaha mengusir setan, tapi dia punya banyak kesulitan. Jadi dia putuskan bicara dengan setan itu. Dia berkata pada setan itu, siapa namamu? Iblis itu berkata, namaku adalah roh pendusta. Dia berkata, roh pendusta, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ini lucu, tapi benar. Karena ini menggambarkan secara akurat, iblis tidak bisa mengatakan kebenaran. Dia pembohong. Yesus memanggilnya bapak segala dusta. Ketika dia berbohong, dia bicara dari sifatnya sendiri, dari dirinya sendiri. Dia pembohong dari awal mulanya. Anda tahu kisah paling dramatis di Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 22. Di kitab ini kita temukan satu roh pendusta menipu 400 nabi yang menyebabkan seorang raja yang kuat menuju kematiannya, menyebabkan seluruh bangsa
dikalahkan dalam peperangan. Semua ini dilakukan di dalam waktu singkat oleh satu roh pendusta. Saya tekankan, satu roh pendusta. Ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahab. Anda ingat kisah Israel, bangsa yang bersatu kemudian terbagi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Kerajaan utara disebut Israel, kadang Efraim, selatan adalah Yehuda. Kerajaan utara memiliki 20 raja. Semuanya jahat, semuanya buruk. Tapi yang terburuk dari semuanya adalah Raja Ahab. Dia bebal, kehormatannya diragukan. Dan kemudian kerajaan selatan ada 20 raja juga. Ada beberapa dari mereka raja yang baik. Salah satu raja yang baik adalah raja bernama Yosafat. Yang menarik tentang kisah ini adalah raja yang jahat ini sedang makan di meja yang sama dengan Yosafat. Ini kasih persaudaraan. Ini kita teka-teki dalam Alkitab. Bagaimana mungkin raja yang saleh seperti Yosafat begitu dekat dengan raja yang jahat seperti Ahab? Ini misteri. Ketika mereka sedang mengadakan perjamuan yang luar biasa ini, Ahab mengusulkan pada Yosafat bahwa mereka harus menggabungkan kekuatan menyerang kota perbatasan disebut Ramot Gilead dan mengambil kembali dari Aram. Jadi Yosafat segera setuju. Dia berkata, baiklah, kita bertanya pada Tuhan. Kita perlu mendengar dari para nabi Allah. Maka 400 nabi Allah dipanggil di hadapan dua raja ini. Mereka mulai bernubuat. Mereka semua berkata, majulah, ambillah Ramot Gilead, Tuhan akan menyerahkannya ke tangan raja. Tapi Yosafat merasa tidak tenang. Dia bertanya, tidak ada lagi di sini nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat minta petunjuk. Raja Israel berkata, ya, ada nabi yang lain, namanya Mika. Aku benci dia karena dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Anda bisa kenal ya, mereka tidak orang yang seperti ini. Mereka tidak suka dengar kebenaran. Orang jahat tidak ingin dengar kebenaran. Mereka hanya ingin dengar kata yang menyenangkan. Jadi Ahab dia bilang, aku benci pria ini karena dia hanya bicara buruk tentang aku. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ketika Anda dengar firman Allah dikhotbahkan dengan urapan, seharusnya menyadarkan Anda. Kadang seharusnya membuat Anda merasa tidak nyaman. Hidup ini tidak semuanya menyenangkan. Kadang-kadang kita melewati masalah dalam hidup. Firman Tuhan ada untuk membawa koreksi. Firman Tuhan ada untuk menembus kita, menyadarkan kita tentang kebenaran, bukan menyadarkan kita bahwa kita dikutuki. Itu sangat penting bagi kita untuk paham. Yosafat berkata pada Raja Israel, ayolah, jangan katakan hal seperti ini. Mengapa kita tidak dengarkan aja apa yang harus dilakukan? Dikatakan mereka membawa Mika dan mereka berkata apa yang Tuhan katakan. Saya ingin baca di Nubuatan ini 1 Raja-Raja pasal 22. Anda harus dengar dari Alkitab. Berfirman bahwa Mika berkata, karena itu dengarlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tersungkur di Ramot Gilead? Maka seorang yang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya, dengan apa? Aku akan pergi ke sana menjadi roh pendusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pewahyuan ini benar. Melihat bagaimana Allah berkenan dengan ini. Dia memiliki tentara sorga di hadapannya. Dia berkata, maukah engkau membantu saya dalam sidang ini? Yang saya maksudkan secara harfiah, ini adalah Allah merendahkan dirinya sendiri ke titik di mana dia minta ciptaannya apa yang mereka pikirkan tentang masalah ini. Satu roh muncul mengatakan ini dan itu. Tampillah roh, aku akan membujuknya. Dengan apa? Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, engkau akan berhasil. Keluarlah dan perbuatlah. Roh pendusta itu segera mengakhiri pemerintahan Ahab. Israel dikalahkan, Ahab terbunuh. Satu-satunya mengatakan kebenaran Mika dibawa ke penjara. Karena saya beritahu Anda roh jahat ini, roh pendusta ini, roh jahat yang tidak suka dengar kebenaran. Ada dua hal yang dilakukan roh pendusta. Pertama, mereka menggoda kita berbohong. Sekarang kita hidup di dunia di mana ada banyak hal yang disebarkan oleh pemerintah, di media, politisi, para direktur perusahaan konglomerat. Maksud saya kebohongan terus-menerus. Di barat terutama, Anda tidak bisa lagi percaya apa yang dilaporkan di surat kabar karena kebenaran tidak berharga lagi. Anda tidak bisa lagi percaya para politisi Anda. Sebagai catatan, saya ingin mengatakan saya bersyukur pada Tuhan untuk pemerintahan yang baik di Singapura ini. Kita dapat bangga kita memiliki pemimpin
pemimpin yang jujur dan lurus. Kita perlu berdoa untuk para pemimpin kita di negara ini. Jadi apa yang dilakukan roh pendusta? Dia menempatkan kebohongan pada orang-orang yang memiliki posisi penting. Roh pendusta ini tidak harus bekerja sangat keras karena kita secara alami cenderung berbohong. Ada kelemahan yang kita warisi dari Adam, yaitu berbohong. Hampir setiap orang terkejut pada suatu saat mendengar ketidakbenaran atau kebohongan keluar dari mulut anak-anak kesayangan mereka. Bagaimana mungkin anak kecil saya belajar berbohong? Tidak ada yang mengajari mereka, kan? Mengejutkan. Tapi anak-anak kita tidak perlu diajari cara berbohong. Mereka perlu diajari cara mengatakan kebenaran. Bukankah demikian para orang tua? Kita semua hadapi hal ini sebagai orang tua. Tapi begitu seorang dilahirkan kembali, ia menerima sifat baru, roh baru. Dan sifat baru itu benci berbohong. Jadi kita berusaha membersihkan bahasa kita. Kita berusaha pada Tuhan. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi roh pendusta selalu tanpa kenal lelah bekerja ya. Anda tahu, pemabuk tidak pernah memulai sebagai pemabuk sampai seteguk alkohol pertama, seperti pecandu nikotin. Dia tidak memulai menjadi pecandu nikotin sampai dia melakukan isapan rokok pertama. Atau seorang pria tidak akan terjerat pornografi sampai dia melirik pertama kali. Kemudian dia tidak memalingkan wajahnya. Dia melihat kedua kali, dia melihat ketiga kali, dan dia dicerat oleh roh pornografi itu. Hal yang sama, berbohong. Sering dimulai dengan sedikit kebohongan kecil-kecilan. Anda tahu, saya yakin Tuhan akan mengerti kebenaran yang dibesar-besarkan. Tapi tidak ada kebohongan kecil-kecilan di kerajaan Allah. Tidak ada garis abu-abu. Dusta adalah kebohongan. Semua mematikan di mata Tuhan. Anda tahu, membesar-besarkan adalah rupa mematikan. Khususnya disukai para pengkhotbah. Suka membesar-besarkan. Kami punya ribuan orang, tapi hanya memiliki 50 orang. Itu sebabnya Tuhan memberi kita istri untuk mengingatkan. Translasi dari bahasa Inggris memiliki 112 persamaan kata untuk kata penipuan. Itu bukan membesar-besarkan, itu benar. Persengkongkolan, peniadaan, pemalsuan, berbohong, ketidakbenaran, hiperbola, kepalsuan. Membesar-besarkan salah satu dari itu. Sementara kita pikir membesar-besarkan merupakan dosa kecil. Saya katakan, kebohongan tetap kebohongan di hadapan Allah. Ketika Anda mulai berbohong kecil-kecilan, membesar-besarkan, itu membawa Anda ke jalan yang licin. Jika Anda tidak berubah, Anda akan berada di tempat yang sama dengan orang yang ada di dalam hukuman kekal di Wahyu 21 ayat 8. Jika Anda tidak ingin jatuh ke jalan licin itu, berhentilah sekarang. Berhenti sekarang. Area kedua di mana roh pendusta sangat aktif adalah dengan membuat kita percaya pada dusta. Sejauh ini adalah pekerjaan yang paling merusakkan dari roh pendusta. Dia suka membujuk orang untuk percaya kebohongan. Dan kebohongan ini tidak bisa berhasil, tidak efektif, kecuali orang-orang percaya. Ketika kita mendekati hari terakhir, saya melihat perkembangan roh pendusta yang muncul dari lubang neraka. Dilepaskan untuk melawan gereja. Dan kita harus bangkit melawan serangan gencar dari iblis ini. Kita harus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Saya beritahu Anda, di akhir kebaktian bagaimana kita dapat bertumbuh dalam bidang kepekaan ini. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9-12, para rasul bicara tentang antikristus secara terperincir. Bagaimana roh dusta datang dengan semua kuasa setan, kuasa kebohongan yang dapat digunakan iblis. Tanda kebohongan, keajaiban, tipuan daya yang tidak benar. Senjata utamanya yaitu dusta, penipuan. Itu senjata yang paling hebat. Siapa yang percaya padanya, mereka yang tidak menerima kasih untuk kebenaran. Ketika antikristus datang, saya beritahu Anda tidak perlu berspekulasi sekarang. Saya dengar orang bicara omong kosong sepanjang waktu. Ada satu waktu Gorbachev, presiden Soviet, karena dia miliki tanda lahir di atas kepalanya. Semua orang mengira dia antikristus. Kemudian orang berpikir Obama adalah antikristus. Kemudian orang berpikir baru-baru ini bicara tentang Presiden Prancis sebagai antikristus. Semuanya itu omong kosong. Ketika antikristus datang, kita sebagai orang Kristen akan mengenal karena dia akan menjadi ahli pidato paling menakjubkan yang pernah ada di dunia ini. Alkitab sebenarnya beritahu kita dalam kitab Daniel, antikristus akan memiliki hikmat lebih besar dari Daniel.
Daniel pahlawan kita. Kita semua mengagumi Daniel akan penyucian diri, menjaga kekudusan, kemampuan luar biasa menafsirkan mimpi dan penglihatan. Antikristus, Alkitab katakan, ini ada dalam firman Allah. Kita tidak bisa menyangkal apa yang ada dalam Alkitab, bahwa dia lebih bijaksana daripada Daniel. Jadi kita akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Dia adalah seorang yang sekarang berada di lubang dalam, tidak berdasar. Dia hidup dalam sejarah. Dia sudah mati sekarang, tapi dia akan keluar dari lubang dalam tak berdasar untuk menipu seluruh dunia. Anda tahu seluruh dunia akan mengejar antikristus. Akan ada, kita dapat mengidentifikasi dia ketika dia muncul di dunia ini. Kemudian ayat 11, ayat yang sama, Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah mendatangkan hilus yang hebat atas mereka, menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Ini penting, kita harus memupuk cinta untuk apa yang benar. Saya ingin menunjukkan pada Anda bagaimana roh pendusta ini bekerja. Saya akan bahas beberapa hal yang saya tahu akan membantu Anda, karena itu telah membantu saya. Roh pendusta, roh nomor 1, menipu kita untuk percaya dusta tentang diri kita sendiri. Sangat menyebalkan ketika Anda dengar seseorang berbohong menyebarkan kebohongan palsu tentang Anda. Anda pernah alami ini? Anda dengar seseorang berbohong tentang Anda. Itu terasa buruk. Menyakitkan, lebih menyakitkan ketika orang yang Anda kenal cintai percaya kebohongan tanpa bertanya pada Anda apa itu benar. Kadang keluarga teman Anda, mereka percaya kebohongan tentang Anda. Mereka bahkan tidak repot-repot mengecek. Mereka telan kebohongan itu. Mereka termakan kebohongan itu dan menyebalkan. Tapi apakah Anda tahu hal terburuk adalah ketika Anda mempercayai kebohongan tentang diri sendiri? Disinilah roh pendusta paling aktif. Dia selalu bicara bohong kepada Anda tentang diri Anda, dan mereka akan bohong agar kita tidak melihat kebenaran tentang diri kita sendiri. Anda tahu, berikan saja satu contoh. Jika seorang fotografer memotret 20 foto Anda, dia berkata Anda harus pilih satu di antara 20 potret. Yang mana yang akan Anda pilih? Anda akan memilih yang paling menyanjung Anda. Potret yang menunjukkan penampilan Anda yang terbaik. Anda tidak akan pilih potret yang menunjukkan siapa Anda sebenarnya dengan semua keriput yang Anda atau kutil-kutil yang ada. Anda tentu ingin menunjukkan potret yang paling menyanjung Anda. Itulah yang dilakukan oleh roh pendusta. Mereka sering katakan pada Anda bahwa Anda berdosa, Anda telah kehilangan keselamatan Anda. Jika Anda pernah memiliki pikiran ini, itu dari roh pendusta. Jika Anda hampir menyerah tentang keselamatanmu, itu hampir pasti merupakan pekerjaan roh pendusta. Jika Anda terus-menerus terjerat oleh depresi atau selalu menyalahkan diri sendiri atau terjerat dalam perasaan kegagalan masa lalu, saya ingin Anda tahu, itu kemungkinan besar adalah pekerjaan roh pendusta. Jika Anda punya kebencian yang mendalam pada diri Anda sendiri, jika Anda tidak bisa memaafkan diri sendiri, ini kemungkinan besar dikarenakan roh pendusta. Bagaimana saya tahu? Saya bergumul dengan ini bertahun-tahun. Saya pernah selalu bangun tengah malam berkata, Tuhan, saya benci diri sendiri. Saya benci diri sendiri. Mengapa? Saya memiliki masalah mencintai orang lain karena saya bahkan tidak bisa cinta diri saya sendiri. Saya bergumul dengan kebencian pada diri sendiri. Itu roh pendusta. Itu roh pendusta. Banyak dari Anda, berapa banyak yang dari Anda kadang-kadang bicara, Tuhan kenapa tidak peduli aku, kenapa tidak mengasihi aku? Itu roh pendusta. Mengapa Anda membiarkan diri kita mendengar roh pendusta ini? Saya kira berpikir pengacau terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, karena kita mudah tergoda, terpengaruh roh dusta ini. Yang paling ekstrim dari ini adalah roh pendusta suka menyanjung Anda. Mereka suka menaikkan ego, dan mereka memberi Anda ide yang dibesar-besarkan tentang diri Anda, membuat Anda berpikir diri sendiri lebih tinggi dari yang seharusnya. Saya dengar seorang wanita beritahu pendeta dia harus mengaku dosa pada pendeta itu. Pendeta tanya, dosa apa? Iya, dia katakan, tiap kali saya masuk gereja, saya melihat semua wanita lainnya, saya menyadari bahwa saya adalah wanita yang paling cantik dari semua wanita itu. Dia bertanya, pendeta apakah itu dosa? Pendeta berkata, ini bukan dosa, ini adalah kekeliruan. Saya dengar cerita lain tentang seorang seniman. Dia melukis potret seorang wanita. Wanita itu mengatakan ketika dia sedang dilukis, dia berkata, saya harap Anda berlaku adil pada saya. Pelukis kata, bukan keadilan yang Anda perlukan, tapi belas kasihan dari saya. Kesombongan sebagai suatu cara selalu mengagungkan diri sendiri menyebabkan seseorang menjadi kasar, kejam, tidak bisa memaafkan, suka menghakimi. Roh pendusta membuat Anda percaya pada dusta. Nomor 2, tentang orang lain juga. Berapa banyak dari Anda memiliki pikiran buruk tentang istrimu? Jangan angkat tanganmu. Berapa banyak dari kita punya pikiran buruk tentang anak-anak kita, orang tua Anda, atau lebih buruk lagi, berapa dari kalian punya pikiran buruk tentang pastormu?
Lain kali setelah ibadah, ketika kalian berkumpul dalam sel group, seorang berkata, Anda tahu pesan pastor yang terlalu kuat hari ini. Seseorang seharusnya menghentikan itu. Itu adalah roh pendusta. Seringkali dusta ini, pikiran ini dari roh pendusta, dan kita menyamarkan sebagai kepekaan. Anda tahu, kita pikir kita punya kepekaan. Tidak, Anda tidak memiliki kepekaan. Anda memiliki karunia kecurigaan yang berasal dari roh pendusta. Jadi hentikan. Nomor 3, roh pendusta berusaha membuat Anda percaya kebohongan tentang Yesus. Jika Anda ingat, Yesus bangkit dari kematian, orang Yahudi berkonspirasi dengan orang Romawi berdusta, menyebarkan kebohongan bahwa murid Yesus mencuri tubuh Yesus. Dia tidak bangkit dari kematian, mereka curi tubuhnya. Semua orang di Israel percaya dusta itu. Berapa banyak orang tidak melihat kerajaan Allah kehilangan keselamatan mereka karena mereka percaya pada dusta. Anda tahu, Yesus menjadi subjek favorit dari roh pendusta ini. Berabad-abad mereka mendominasi pikiran orang bahwa Yesus Kristus bukan seperti yang dia katakan. Dia orang yang baik, ya nabi, ya pengerja mujizat, tapi dia bukan anak Allah. Tidak, saya beritahu Anda, jika Anda tidak percaya Yesus Kristus anak Allah, bahwa ia datang sebagai manusia, mati kayu salib untuk kita, tidak ada keselamatan. Anda harus percaya Yesus anak Allah, lebih dari sekedar nabi, lebih dari orang baik. Ketika dia di bumi, orang Farisi, Saduki, jika Anda tidak tahu siapa Saduki, mereka adalah sekte. Zaman Yesus mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Para pengacara menulis, mereka bersengkongkol untuk berdusta, memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus. Roh pendusta sering membujuk jutaan bahkan miliaran orang menolak orang yang dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Nomor 4, roh pendusta suka berdusta tentang Roh Kudus. Anda tahu kita tidak terlalu jauh dari hari Pentakosta. Dan roh pendusta, mereka benci Roh Kudus. Mereka membenci Roh Kudus. Mereka suka nongkrong di sekolah-sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab Universitas Kristen Liberal untuk mengajarkan bahwa karunia Roh Kudus tidak lagi dibutuhkan. Mereka berhenti memikirkan itu. Mereka berpikir bicara bahasa roh adalah dari iblis. Anda tahu, orang berpikir baptisan Roh Kudus bukan berasal dari Allah. Berapa dari Anda sering berdoa dalam bahasa roh? Anda punya pikiran yang datang sekejap dalam pikiran Anda. Apa saya bicara hal-hal yang tidak masuk akal ya? Apa Anda tahu? Anda tahu apakah ini benar? Ini adalah roh berbohong itu. Kisah Anania Safira, contoh lain dari roh pendusta yang sedang bekerja. Mereka menjual harta milik mereka, berkonspirasi berbohong pada Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa bersekongkol berbohong pada Roh Kudus? Mereka menjual properti itu dan mereka berbohong pada Roh Kudus. Jika mereka ingin menyimpan 50.000 dari 100.000, apa yang mereka perlukan? Cuma mengatakan pada para rasul bahwa kami menjual properti itu harga 100.000, tapi kami simpan 50.000 untuk keluarga kami, sisa kami berikan pada Anda. Itu bisa diterima dengan baik oleh Tuhan, tapi mereka tahu mereka berdusta pada Roh Kudus karena mereka ingin terlihat baik di mata para rasul. Tentu saja keduanya segera mati. Ini saran yang bisa saya berikan. Selalu jujur dengan Roh Kudus. Nomor 5, roh pendusta suka berbohong kepada Anda tentang kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Anda tahu, kesembuhan, keselamatan, mereka selalu beriringan dan berhubungan erat. Perjanjian baru, ketika orang sakit, mereka panggil para penatua gereja, dan para penatua berdoa dengan pengurapan minyak dan doa dalam iman, dan mereka disembuhkan. Mereka tidak pergi ke dokter, mereka pergi ke para pendeta. Tahukah Anda, di Amerika sekitar 73% orang pergi ke internet mencari jawaban masalah medis mereka. Kurang dari 1% yang mencari dalam Alkitab. Memalukan karena dalam Alkitab semua jawaban untuk penyembuhan kita. Pikirkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya mengampuni segala kesalahan kita, Dia juga menyembuhkan segala penyakit kita. Mazmur 103. Terakhir kali saya cek di dalam Alkitab, semua berarti semua. Bagian mana dari semua yang tidak kita mengerti? Yesus datang dan menghancurkan semua. Dia datang menyatakan dirinya, menghancurkan semua pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8, kemudian Kisah Para Rasul 10 ayat 38, ayat yang sangat berkuasa, bagaimana Yesus diurapi dengan Roh Kudus, dengan kuasa, terus melakukan yang baik, menyembuhkan semuanya. Sekali lagi, kata-kata menyembuhkan semua yang tertindas oleh iblis karena Tuhan bersamanya. Kita katakan hal-hal konyol, hal yang tidak alkitabiah. Ini kehendak Tuhan bagi saya untuk sakit, maka saya senang hati menanggung. Saya menantang Anda untuk menemukan contoh di dalam Alkitab di mana kita disuruh berdoa. Tuhan, jika itu kehendak-Mu, maka sembuhkan aku. Jika tidak, saya suka untuk sakit. Tidak masalah.
Kita selesaikan masalah ini hingga ke akar-akarnya. Adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ia tidak pernah mengatakan berbahagialah orang yang sakit. Dalam Matius pasal 8, ada seorang penderita kusta datang pada Yesus. Dia tanya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Penderita kusta ini tidak tahu apa-apa, tapi dia tidak mengabaikan kuasa Yesus menyembuhkan. Dia tahu Yesus dapat sembuhkan. Yang dia khawatirkan, dia bertanya-tanya apakah Yesus ingin menyembuhkan dia. Maka Yesus menyelesaikan ini. Aku mau, jadilah engkau tahu. Tahir. Tidak konsisten bagi kita untuk percaya Yesus bayar harga mahal penyembuhan kita, kemudian tidak percaya bahwa dia ingin sembuhkan kita. Ini tidak masuk akal. Dunia memotok harga yang begitu mahal untuk penyembuhan. Anda pergi ke spesialis, Anda bisa menjadi lebih baik. Anda mungkin tidak jadi lebih baik, Anda mungkin menjadi lebih miskin. Penyembuhan melalui dokter spesialis sangat mahal. Alkitab Tuhan menekankan betapa pentingnya penyembuhan bagi kita. Anda mendengar orang mengatakan hal konyol. Ya, Anda tahu pendeta, saya percaya Tuhan beri saya penyakit sehingga saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Berhenti katakan hal-hal bodoh seperti itu. Doa semacam itu hanya mengungkapkan kurangnya pengetahuan sehingga Anda dibohongi. Karena orang yang mengatakan hal seperti itu akan pergi ke dokter. Anda munafik. Jika Anda percaya penyakit Anda buat Anda lebih dekat dengan Tuhan, mengapa Anda pergi ketemu dokter? Lagi di dalam Alkitab kita lihat Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya tanpa terkecuali. Tidak satu kali pun Yesus berkata, penyakit ini dari Allah, pergi nikmati. Roh pendusta senang beritahu Anda masih memiliki waktu. Ada kisah tentang penginjil berkhotbah di sebuah konferensi. Perhatiannya tertuju pada pasangan yang duduk di ujung kanan di belakang auditorium. Karena satu alasan, ia terus berkhotbah sambil terus memandangi pasangan. Dia beri panggilan altar untuk keselamatan. Pasangan ini tidak turun, dia jadi kecewa. Dia berikan panggilan kedua, tidak ditanggapi. Ketiga, mereka tidak menanggap. Jadi ditutup konferensi itu. Pasangan itu perjalanan pulang mengalami kecelakaan mengerikan dan kedua suami istri itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Ini bukan akhir cerita. Yang menyedihkan adalah petugas kebersihan ketika membersihkan auditorium di akhir kebaktian, tepat di mana pasangan itu duduk, dia temukan selembar kertas kusut. Dia buka dan dia lihat catatan. Catatan itu ada 2 set tulisan tangan, wanita dan pria. Dan dalam kata-kata di tulisan itu wanita bernulis, sayang, kita harus merespon panggilan altar ini. Hari ini, suaminya menulis tidak hari ini, mungkin hari lain. Anda tahu, iblis, roh pendusta, suka beritahu Anda bahwa Anda masih punya waktu, tidak apa-apa. Anda tidak perlu respon hari ini. Alkitab mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan menunda, janganlah keraskan hatimu. Roh pendusta bertekad menyeretmu ke neraka bersama mereka. Jadi kita tidak boleh dengarkan mereka. Ini yang saya katakan. Apakah pertahanan kita melawan roh pendusta? Filipi pasal 4, saya baca ini, saya akan menutup ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ini adalah pertahanan terbaik melawan roh pendusta. Ayahku, saudara Bailey, ayah spiritual saya, dia pernah memiliki penglihatan tentang sebuah jalan masuk ke telinga seseorang. Ada 8 gerbang di sepanjang jalan raya ini. Di pintu masuk jalan itu, dia melihat setan mencoba menanamkan pikiran dusta dalam pikiran seseorang. Itu sebabnya pikiran harus diuji. Jika Anda biarkan pikiran masuk dalam hati Anda tahu itu dapat menghancurkan Anda, dapat menghancurkan keluarga Anda, bahkan merampas takdir ilahimu. Karena roh dusta ini terus-menerus membisikkan dalam hati kita apa yang dapat kita lakukan. Tuhan memberi kita 8 pos pemeriksaan. Saya akan sampaikan dengan ringkas. Pertama, kebenaran. Sebagian besar pikiran kita bahkan tidak benar. Kita harus hentikan pikiran yang tidak benar di gerbang pertama. Anda tahu 80% obrolan internal kita negatif dan menyiksa, sehingga kita harus belajar menghentikan pikiran ini. Nomor 2, harus ada kejujuran. Ada perbedaan kebenaran dan kejujuran. Menjadi jujur berarti Anda tidak berbohong, tapi menjadi benar. Anda mengumumkan keseluruhan hal yang Anda, keseluruhan ada dalam kebenaran sepenuhnya yang ada. Seseorang pria mengatakan sesuatu yang tidak diketahui dia pikirkan adalah benar. Dia bukan tidak jujur. Apa yang saya katakan? Ini kan masuk akal. Nomor 3, apakah pikiran kita diberi kebenaran, berisi kebenaran? Nomor 4, kesucian. Apakah ini akan meningkatkan kesucian dalam hidup saya? Apakah pemikiran ini menuntun saya pada hal yang suci? Saya katakan, saya tidak tahu bagaimana orang dapat menonton Netflix tidak punya pikiran yang tidak suci. Nomor 5, kasih. Apa pikiran ini membuat saya lebih seperti Kristus? Apa itu akan membuat saya menjadi orang yang mengasihi? Nomor 6, laporan yang baik. Berhenti dengarkan laporan buruk. Saya tidak tahan ketika orang beritahu saya hal yang buruk.
Jika itu bukan urusan saya tidak ingin dengar. Berhenti datang pada saya dan memberitahu saya tentang hal buruk tentang orang lain. Nomor 7, kebajikan. Apakah ada kebajikan dalam pikiran itu? Kata kebajikan berasal dari kata Latin valor yang artinya kesempurnaan moral. Nomor 8, apakah pemikiran itu patut dipuji? Apakah pemikiran ini membuat saya memuji Tuhan? Ini adalah gerbang yang sangat kuat. Kita harus tegakkan untuk menghentikan pikiran-pikiran bohong masuk ke dalam pikiran kita. Saya ingin menutup khotbah dengan mengatakan satu hal yang paling menyebalkan di dunia adalah seseorang berkomitmen menjadi tidak jujur. Siapa yang bisa berbohong dengan spontan? Kita semua tahu orang seperti ini. Apa yang saya temukan adalah berkali-kali pembohong kompulsif seperti ini tidak ingin berbohong. Mereka merasa tidak enak. Mereka pikir, mengapa saya melakukan ini? Alasan untuk berbohong bukan hanya dosa. Itu adalah kepribadian. Kita perlu mengenalinya. Karena jika seorang biasa berbohong, kemungkinan mereka menjadi penyedia dari roh pendusta. Mengapa penting ini? Karena kita bisa menghabiskan seumur hidup melawan orang dan tidak melawan akar permasalahan sebenarnya, yaitu roh pendusta. Anda harus mengikat roh pendusta itu. Saya ingin menutup khotbah dalam doa sekarang, dan saya percaya Roh Kudus telah menyadarkan beberapa dari kalian tentang hal yang saya katakan. Berdoa bersama dengan saya, penonton yang menonton program ini. Jika Anda belum dilahirkan kembali, mungkin Anda adalah tamu dari seseorang yang menonton program Menonton Bersama dan Anda bergabung bersama mereka. Anda sedang duduk sebagai orang Kristen yang tersesat. Anda tahu jika Anda mati malam ini, Anda tidak akan pernah melihat kerajaan sorga. Atau Anda telah menjadi orang Kristen sebelumnya dan Anda sedang kembali. Mungkin merasa tidak ada jaminan keselamatan dalam hati Anda sekarang, atau mungkin Anda belum pernah dengar Injil yang diberitakan. Anda tidak memiliki kesempatan dilahirkan kembali. Ketika saya bicara tentang dilahirkan kembali, Anda tanya apa itu? Apa artinya? Anda perlu dilahirkan kembali. Jadi dimanapun Anda menonton program ini sekarang, si iblis, roh pendusta akan beritahu kalian semua bahwa kalian bisa lakukan besok. Kalian bisa respon besok. Selalu ada waktu. Tidak. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini Anda dengar, hari ini Anda respon. Saya ingin mendorong Anda, jangan menunda lebih lama. Karena banyak kalian tahu besok datang, kalian akan kembali ke rutinitas kalian sehari. Kalian lupa apa yang saya katakan. Penting bagi kalian mendengar firman kerajaan, kalian respon firman. Allah dapat melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup kalian. Mari kita berdoa sederhana ini bersama saya. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaranya dan membukakan pintu, dia akan masuk mendapatkanmu dan makan bersama-sama dengan kamu. Hadirin sekalian, neraka jangan dianggap remeh. Ketika kita mati hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Neraka adalah hal yang jangan dianggap remeh. Kekekalan juga jangan dianggap remeh. Neraka penjara di mana tidak ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Anda dipenjara selamanya di tempat terkutuk, di tempat gelap, siksaan mengerikan. Anda tidak ingin pergi ke neraka. Anda tidak ingin pergi ke neraka. Pendeta mengatakan, Anda mengatakan, pendeta, bagaimana saya bisa lolos dari api neraka? Hanya ada satu nama di bawah surga yang dengan namanya seseorang dapat diselamatkan, nama Yesus Kristus. Saya berdoa sekarang untuk Anda. Jika Anda tidak tahu Yesus penyelamat, jika Anda Kristen yang tersesat, Anda harus kembali pada Tuhan. Ini doa untukmu. Tuhan Yesus, katakan ini setelah saya. Ya Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu. Aku mengaku bahwa aku orang berdosa, bahwa aku tidak dapat diselamatkan oleh diriku sendiri, tapi ada nama di sorga yang dengan namanya seseorang dapat diselamatkan, nama Yesus. Dan aku datang padamu Tuhan Yesus. Aku membuka pintu hatiku, dan karena aku mendengar ketukan di pintu, aku meminta-Mu Tuhan Yesus untuk datang dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku, tahirkanlah aku. Aku Yesus Kristus lebih dari sekedar Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Aku mengaku bahwa dia mati di kayu salib untukku. Dia datang sebagai manusia, dia menderita dan mati, dikuburkan, tapi pada hari ketika dia bangkit kembali dari kematian. Aku percaya padamu Tuhan Yesus. Ampunilah dosaku, catatlah namaku dalam buku kehidupan anak domba. Bapa di sorga, saya berterima kasih pada semua orang yang telah berdoa doa ini. Materaikan keselamatan mereka sekarang. Saya berdoa padamu Tuhan untuk hadirin yang menyaksikan program ini, agar Engkau Tuhan membuat kami memiliki pos pemeriksaan yang kuat dalam hidup kami, sehingga kami tidak percaya dusta. Tuhan, aku ingin berhenti mempercayai kebohongan tentang orang lain, tentang keluargaku, dalam nama Yesus. Tuhan, kami ingin dibebaskan dari roh dusta dalam nama Yesus. Jadi saya ikat, ya Tuhan, roh dusta ini dalam rumah-Mu ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan, agar roh kebenaran akan dilepaskan atas gereja ini Tuhan, bahwa kita semua mencintai kebenaran dalam Cornerstone. Tuhan, berkatilah umat-Mu dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, dan semua berkata amin.
Tuhan memberkati Anda. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.